Saya punya inisiatif dengan kawan-kawan petani ini, kita bentuk konsorsium dalam bentuk KUD, kemudian kita menggandeng investor, kita kerjasama. Investor, kami punya kebun sawit 10.000 hektar, kamu punya modal, mau nggak kita sama-sama patungan bangun pabrik CPO? Insya Allah bulan depan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan ini. Kalau ini, insya Allah bismillah Mas terjadi, ini baru pertama di Indonesia. Ya, selamat pagi Sobat Bisnis. Selamat datang di podcast Bisnis Indonesia. Pada hari ini kami kedatangan tamu terhormat, yaitu Bapak Penjabat Bupati Musi Banyu Asin, Bapak Apriyadi. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mas Herdian sudah mengundang saya ke kantor perwakilan bisnis Indonesia. Senang ini rasanya bisa diajak diskusi di sini pagi hari ini. Iya. Ya, selamat datang juga yang menemani Bapak Bupati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyu Asin, Pak Ardiansyah SEMM, kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyu Asin, Bapak Heriandi Sinulingga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, Bapak Dr. Haji Azmi Darius Mansyah, dan PLT Kepala Bapeda Musi Banyu Asin yang diwakili oleh Ibu Vita selaku Kabid dan juga Kabak Protokol Bapak Agung. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Bung Herdian, walaupun suasana ini sudah masuk musim hujan, tapi betul. Alhamdulillah kondisi masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, yang penting itu Pak. Iya. Nah, Sobat Bisnis, Pak Bupati Musi Banyu Asin ini sedang mengejar program doktoral. Bagaimana Pak kuliahnya? Gimana menyusun disertasinya di sela-sela melaksanakan tugas sebagai PJ Bupati Musi Banyu Asin? Ya gini Mas. Jadi kalau soal sekolah ini, walaupun di tengah-tengah kesibukan sebagai pejabat publik, masih menyempatkan diri untuk sekolah S3 di FISIP Unsri. Dan sekarang sedang melakukan penelitian. Insya Allah nanti mungkin 3 bulan atau 4 bulan lagi penelitian ini selesai dan akan dilaporkan, diseminarkan. Saya mengambil tema judulnya itu tentang tata kelola dan tantangan dalam tata kelola penanganan kemiskinan di Musi Banyu Asin. Karena menurut saya ini permasalahan klasik yang sampai sekarang dalam proses penurunan angka kemiskinan ini menjadi tantangan dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, saya mengambil ini bagaimana tantangan dan memecahkan permasalahan tata kelola penurunan angka kemiskinan dari sisi tata kelolanya di pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Menarik sekali Pak tema yang dibahas di calon disertasi yang akan dihasilkan oleh Pak Bupati. Ini juga beriringan dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemkab Musi Banyu Asin dalam kurun waktu setahun ini Pak ya. Yang terakhir itu menerima anugerah Swasti Sabah Wiwerda. Sebelumnya juga Musi Banyu Asin menerima insentif fiskal dari 4 kategori ya Pak ya. Yang pertama itu penurunan kemiskinan ekstrim terkait dengan disertasi Bapak tadi. Kemudian penurunan stunting, kemudian kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan terakhir itu kinerja percepatan belanja daerah. Nah, kemudian Musi Banyu Asin juga menerima gelontoran dana Pak ya, sebagai insentif fiskal berupa uang sebesar 23,8 miliar Pak ya, betul Pak ya? 23,8. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak terkait dengan penghargaan tersebut Pak. Jadi terima kasih Bu. Jadi terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ini terkait dengan kinerja, misalnya penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi, kemudian TKDN atau belanja dalam negeri, dan percepatan pelaksanaan APBD ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah pusat, dan ini adalah hasil kinerja yang kami lakukan selama 1 tahun ini
di bawah komando saya dan kawan-kawan OPD. Nah, ini diapresiasi oleh pemerintah pusat, sehingga kami mendapatkan penghargaan. Tentu bahwa penghargaan atau insentif yang kami peroleh ini adalah akan kita gunakan juga untuk lebih mempercepat proses-proses dan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian terakhir, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini mendapat penghargaan di bidang kesehatan, yaitu Kabupaten Kota Sehat Swati Sabha atau PRIK. Dia sudah naik grade dari yang pertama menjadi yang kedua. Nah, ini juga berkat kinerja kawan-kawan, terutama dalam hal meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat terkait dengan PHBS, perilaku hidup kurang baik. Sehingga atas penilaian ini, maka kami di akhir tahun ini, Musi Banyuasin ini juga, kalau di Sumatera Selatan cuma kita yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat di tahun 2023. Kalau kota saya lihat ada kota Palembang, kalau kabupaten cuma Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah ini Mas, ini merupakan hasil kerja kawan-kawan di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil kerja masyarakat, hasil kerja kawan-kawan OPD. Saya selaku bupati ini kan cuma dirijennya saja, mengkoordinasikan, tapi yang bekerja ini adalah kawan-kawan. Semuanya penting, dirijen penting, pelakunya kawan-kawan kepala OPD penting, masyarakat yang paling penting. Betul. Itu sehingga ini bisa menjadi suatu kinerja yang baik dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Jadi semacam kayak orkestra Pak ya? Iya. Bapak pemimpinnya, ada pemain saxophone dan lain sebagainya, Bapak yang mengkoordinir itu, seperti itu. Ya baik Pak, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana teknis atau MUBA mendapatkan penghargaan terkait dengan yang pertama soal kemiskinan ekstrim, Pak ya, menurunkan kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana sih Pak strategi Musi Banyuasin dalam menurunkan kemiskinan ekstrim, Pak? Jadi kemiskinan ekstrim ini, Mas Rian, ini menjadi atensi dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi hampir di setiap rapat koordinasi tingkat nasional dengan kepala daerah, biasanya beliau mengingatkan kepala daerah agar membantu pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Caranya seperti apa? Nah, kalau kami saya menerjemahkan bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini. Pertama, kita harus mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Bagaimana cara mengurangi bebannya? Ya artinya ada program-program yang harus kita dorong. Kemudian menjamin ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat miskin ekstrim ini dengan harga yang layak dan bisa dijangkau. Jadi kita kurangi dulu bebannya. Kemudian yang kedua, kita kasih dia bantuan untuk meningkatkan pendapatan. Karena yang namanya orang miskin ekstrim ini kalau nggak dibantu nggak bisa apa-apa dia. Oleh karena itu harus kita bantu. Yang ketiga, kita adakan program pemberdayaan. Artinya kita mengoptimalkan kantong-kantong miskin ini, kita dorong program-program pemberdayaan. Jangan selamanya kita beri, tapi harus kita dorong bagaimana cara mereka ini bisa berusaha. Mereka ini kan rata-rata adalah pelaku usaha ekonomi ultra mikro. Nah, jadi misalnya mereka ini ada pemulung sampah, bukan nggak ada pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak menentu. Buruh sadap, karet, dan lain sebagainya. Buruh sadap, karet itu kalau hujan sekarang, Mas Rian nggak bisa bekerja, artinya nggak dapat. Nah, oleh karena itu, dari tiga ini harus kita lakukan semua. Jadi, mengurangi pengeluarannya, memberikan bantuan-bantuan beras, dan lain sebagainya. Kemudian, menambah pendapatan, kami menjalankan program namanya Bantu Uma. Bantu Uma ini bantuan tunai untuk masyarakat miskin ekstrim. Itu kepanjangannya Pak ya? Iya. Jadi bantuan tunai untuk masyarakat miskin ekstrim yang diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang ada di Musi Banyuasin itu 6,7%, di atas angka rata-rata nasional. Kalau dikonversi dengan KK itu 9.416 KK.
Nah, mereka inilah yang setiap bulan selama 6 bulan, mulai dari bulan Juli tadi, kita kasih bantuan. Per jiwanya itu 325.000 per jiwa selama 6 bulan. Total anggarannya itu 32 miliar yang kami dorong setiap bulan tahun ini. Sehingga insya Allah target kami di 2023 ini kemiskinan ekstrim Musi Banyuasin ini di bawah 1%. Itu yang kita lakukan. Ini kita lakukan, mohon maaf, saya udah googling di Google. Pada saat kami ingin menjalankan program ini, saya ingin mencontoh bagaimana program ini bisa dijalankan di kabupaten kota lain, terutama di Sumsel. Ternyata belum ada. Artinya cuma kami di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru menjalankan program ini, sehingga kami harus menjaga bahwa program Bantu Uma ini harus berjalan sesuai dengan rule-nya dan tidak menjadi masalah bagi kami di belakang hari. Yang sangat menarik itu Pak Bupati, namanya ini kan sangat lokal ya, lokalnya ada jadi nama programnya sudah menarik, dan saya juga sempat kaget juga apa sih, jadi bikin penasaran gitu ya. Jadi sangat unik. Jadi perlu apresiasi juga kepada orang yang telah mencetuskan nama program ini. Kalau boleh tahu, mungkin ada behind the scene-nya gitu Pak, siapa sih yang? Jadi pada saat kami ingin menjalankan program ini, banyak opsi. Nama program ini banyak opsi. Ada macam-macam lah. Sehingga secara informal, secara kecil-kecilan, kami lakukan sayembara. Apa sih namanya yang identik dengan bahasa Musi Banyuasin? Bahasa Sekayu itu akhirnya dapatlah namanya Bantu Uma. Kenapa namanya Bantu Uma? Bantuan tunai untuk masyarakat miskin ekstrim. Karena salah satu ciri khasnya, Mas Hendrian, program Bantu Uma ini diberikan kepada ibu, bukan kepada bapak. Diberikan kepada ibu. Jadi walaupun bapak kepala keluarga, tapi sang penerima nomor rekening di BRI itu yang kami buka itu ibu. Kalau ke bapak, duit bantuan ini larinya ada dua. Satu ke rokok, dua ke judi online. Tapi kalau ke ibu-ibu, insya Allah larinya ke susu, gula, beras, ya kan? Kopi, bahkan pakaian anak, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, program ini tidak boleh diberikan kepada bapak-bapak, harus diberikan ke ibu-ibu. Betul. Ya, bagi sobat bisnis yang belum mengetahui Uma itu apa, Uma itu panggilan ibu ya Pak? Ibu bagi masyarakat Sumatera Selatan, terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, di Sekayu dan lain sebagainya. Ya, baik, yang selanjutnya itu Kabupaten Musi Banyuasin juga mendapatkan penghargaan terkait dengan penurunan stunting. Boleh diceritakan Pak, bagaimana strategi Musi Banyuasin itu dalam menurunkan angka stunting yang boleh dikatakan secara nasional kan sangat mengkhawatirkan. Silakan. Jadi gini, saya ingat waktu saya menjabat sebagai PJ Bupati, angka stunting di Musi Banyuasin itu 22%. Tinggi sekali. Nah, oleh karena itu saya kumpulkan seluruh elemen, seluruh stakeholder, walaupun ini tanggung jawab utamanya ada di Dinas Kesehatan, tapi menurut saya ini harus dikeroyok, nggak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu tahun kemarin, tahun 2022, saya kumpulkan, kami kerja dengan menggunakan segala daya, dengan menggunakan anggaran, baik anggaran yang memang sudah diprogramkan maupun yang belum, dengan melibatkan semua pihak, akhirnya dari 22 itu jadi 17. Alhamdulillah. Sekarang 17. Dan tahun ini, rencana kami dari 17 ini, tahun depan ini target kita itu harus di bawah nasional. Ya, kita minta kalau dia turun 5%, artinya di 12%. Nah, caranya seperti apa? Di samping program ini, kita keroyok seperti yang kami lakukan sekarang, dengan menggunakan program-program dari Dinas Kesehatan, dari keluarga berencana. Kemudian kami menggunakan kekuatan CSR. Kemudian kami dari 800 sekian anak stunting ini kami bagi-bagi. Kami bagi, ada namanya program Bunda As. Program Bunda As ini adalah semacam bapak dan ibu asuh bagi anak-anak stunting. Ada kepanjangan lagi Pak, Bunda As itu?
Bunda As itu apa? Bunda Asu. Oh, Bunda Asu. Bunda Asu artinya Bunda As, program Bunda Asu. Jadi kita jalankan itu. Nah, Mas Hendrian, anak stunting ini ada dua. Ada dua. Satu, dia stunting karena memang keluarganya miskin. Yang kedua, anak ini bisa stunting karena perilaku dan ketidaktahuan orang tua. Dari sisi ekonomi dia mampu, tapi perilaku orang tuanya dalam mengasuh anaknya tidak memikirkan gizi sehingga jadi ada dua. Nah, yang perilaku ini kami lakukan pendekatan perilaku, tidak diberikan bantuan makanan, uang dan lain-lain karena dia mampu, bukan orang miskin. Nah, yang miskin ini ada lebih kurang 300 orang ini yang kami ambil, kami biayai. Namanya program Bunda As. Seperti apa itu Pak programnya? Ya, setiap bulan itu kami setiap desa yang ada anak stuntingnya cukup banyak itu kita cari warung makan. Nah, warung makan kita bayar. Satu anak itu 1 bulan 250 upah untuk masak. Bahan makanannya ikan, sayur, susu, gizinya kita yang nyiapkan. Jadi per minggu kita kasih, misalnya kita kasih ikannya untuk 1 minggu. Karena di rumahnya, kalau di restoran itu, di warung itu, dia pasti ada kulkas. Mas Dian bayangkan kalau di rumah orang miskin itu, yang anaknya stunting itu kira-kira ada nggak kulkas? Jadi kalau dikasih ikan untuk 1 minggu, hari ini kita kasih, pagi, siangnya dijual ikan itu. Karena kalau nggak disimpan di kulkas kan busuk. Susu juga, sayur juga. Nah, oleh karena itu, setiap bulan kami bayar si pemilik restoran ini 250.000 untuk 1 anak. Tugasnya setiap hari masakkan anak ini masakan yang mengandung nutrisi gizi. Bahannya dari mana? Kita keroyokan. Dinas Kesehatan ngasih susu. Kemudian Dinas Pertanian ngasih sayur. Kemudian Dinas Perikanan tugasnya setiap minggu ngasihkan untuk itu. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan. Jadi uangnya dari mana? Ini nggak ada. Di dalam APBD nggak ada. Oleh karena itu saya selaku bupati ngambil misalnya 5 anak itu, artinya 1 bulan saya harus mengalokasikan uang, menyisihkan uang 1.250.000 untuk 5 orang anak. Yang kita bayar itu adalah biaya masak. Kalau yang ikan, susu ada. Nah, semua kepala UPD saya minta dengan sukarela. Masa kita nggak bisa? Malulah. Tuh. Kemudian perusahaan juga saya minta. Nah, kalau desa itu cuma 2, satu desa itu cuma 2 anak stunting, saya tugaskan Pak Kades. Pak Kades tugasmu. Artinya kamu dalam 1 bulan mengalokasikan uang, sisihkan 500.000. Masa 2 anak stunting di desamu harus menjadi tugas dan tanggung jawab bupati kan? Nah, alhamdulillah dengan pola pendekatan yang kami lakukan ini bisa berjalan dan sekarang ini sudah membuahkan hasil. Jadi ada yang tinggi badannya naik, berat badannya naik, gizinya bagus. Alhamdulillah ini menunjukkan hasil dan program ini akan kami lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Baik. Ini Sobat Bisnis, obrolannya sangat menarik. Kayaknya kita harus ini dulu, mencoba kopi ini agar semakin fresh ya. Iya. Betul, Pak Bupati ini lebih senang kopi ya. Iya. Silakan Pak, diminum dulu Bupati. Ini enak bener kopi. Wah. Ya, Pak Bupati, ini insentif yang ketiga ya, Pak Bupati ya, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri atau TKDN, Pak Bupati ya. Gimana sih Pak, Musi Banyu Asin itu strategi seperti apa dalam mempercepat ya penggunaan atau menambah penggunaan TKDN di daerah Bapak? Jadi ini Mas, terkait dengan TKDN ini kan selama ini jadi masalah. Kawan-kawan ini dikit-dikit kalau mau belanja ini kan keluar. Kalau di nasional itu biasanya belanjanya produk luar negeri. Nah, sekarang ini arahan Pak Presiden belanja dalam negeri. Dan kami juga, saya juga selaku pimpinan daerah memerintahkan kawan-kawan ini agar belanja uang APBD itu dimaksimalkan di dalam daerah. Artinya di Kabupaten Musi Banyu Asin. Oleh karena itu kami membuat e-katalog lokal.
Belanja ATK, belanja barang, belanja apa saja yang bisa di-e-katalogkan, kita e-katalogkan. Kita bantu masyarakat, pelaku usaha, UMKM yang belum begitu paham bagaimana masuk e-katalog, kita bantu. Kita punya tim di Dinas Koperasi, di Kominfo itu ada tim untuk membantu masyarakat untuk memasukkan barang-barang produknya itu di etalase e-katalog lokal. Kalau bahasa dulunya kan apa? Bukalapak ya. Nah, kalau sekarang namanya e-katalog. Nah, saya membentuk tim diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah untuk memantau pergerakan keberlanjutan program e-katalog lokal. Jadi saya minta kawan-kawan ini agar kita belanja produk dalam negeri. Jangan lagi belanja ke luar. Sehingga kalau kita menggunakan e-katalog lokal, belanja di daerah situ, insya Allah UMKM yang tempat kita belanja itu uangnya akan diputar di daerah itu juga. Dan alhamdulillah ini presentasinya cukup tinggi sehingga kami juga mendapatkan penilaian dari pemerintah pusat. Akhirnya kami juga mendapatkan apresiasi, mendapatkan insentif terkait dengan TKDN ini. Karena memang target kita kan kalau bisa sih di atas 90% untuk penggunaan e-katalog. Dan menurut saya itu bisa, tergantung dengan komitmen kawan-kawan. Tidak semua barang itu harus berasal dari luar sih. Jadi kita gunakan e-katalog. Contoh Mas Andian. Saya kalau dulu kan yang namanya pekerjaan proyek itu kan kita bebaskan. Pembangunan jalan itu kita bebas. Sekarang enggak. Kita minta supaya pembangunan jalan itu menggunakan e-katalog. Nah, akhirnya dengan menggunakan e-katalog ini banyak berdiri batching plan, ready mix. Sekarang ini sudah di atas 10, dulu cuma 2. Ini menyerap tenaga kerja. Kalau dulu kan barang-barangnya dari luar, sekarang pasirnya dari kita. Nah, itu sehingga belanjanya cepat. Itu yang kita lakukan terkait dengan e-katalog lokal yang TKDN ini. Memang ini yang harus kita lakukan. Dan perputaran ekonomi, alhamdulillah sekarang di Kota Sekayu, di kecamatan-kecamatan juga alhamdulillah. Karena memang kelihatannya bahwa e-katalog lokal ini atau TKDN ini memberikan multiplier effect kepada masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada intinya penggunaan produk lokal ini Pak Bupati ya, ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing, terutama di Musi Banyu Asin, dan mencegah kebocoran Pak ya. Kebocoran misalnya kayak belanja ATK tadi, Pak Bupati tadi sempat cerita kalau mau beli ATK saja itu harus ke ibu kota Sumsel, ibu kota Palembang, dan itu berpengaruh kepada ekonomi dari ekonomi Musi Banyu Asin sendiri. Dengan adanya e-katalog ini otomatis kan toko-toko lokal itu mereka dipaksa lah dalam kutip untuk membuat akun di katalog, dan mereka juga akan ini juga Pak ya dibeli oleh OPD di Pemkab Musi Banyu Asin. Sangat menarik sekali Pak Bupati. Nah, yang terakhir ini terkait dengan percepatan belanja daerah Pak Bupati. Musi Banyu Asin juga menerima penghargaan terkait dengan percepatan belanja daerah. Bisa dijelaskan bagaimana strategi dari Musi Banyu Asin, Pak Bupati? Jadi terkait dengan percepatan belanja daerah ini yang sebenarnya menjadi tantangan yang berat, dan masalah klasik di birokrasi ini adalah percepatan belanja daerah. Kebiasaan kawan-kawan ini kan belanjanya itu di bulan April, bulan Mei. Nah, ini kan sebenarnya nggak bagus nih. Oleh karena itu, salah satu strateginya, Mas, saya mengajak kawan-kawan, terutama DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin, APBD untuk tahun ke depan kita bahas di tahun sekarang. Oleh karena itu, kami bulan November, Oktober ini, awal-awal November, akhir Oktober itu APBD 2024 itu sudah kita ketok palu. Sudah kita sahkan. Oleh karena itu, sekarang ini, kawan-kawan ini di samping menyelesaikan yang 2023, sekarang ini sudah mulai menyusun rencana aksi belanja 2024. Saya pengen Januari, kalau selama ini April, sekarang saya paksa Januari sudah mulai belanja. Misalnya honor kepala desa, honor perangkat desa, bantuan UMA, kemudian bantuan-bantuan program lainnya itu
termasuk lelang-lelang proyek-proyek kegiatan itu saya minta Januari, sehingga di Februari uang APBD ini sudah bisa ngalir ke masyarakat, sudah bisa dibelanjakan. Tentu kalau dia belanjanya kan ke warung, ke toko-toko apa, tentu masyarakat akan terkena pengaruh positifnya dari ini. Nah, saya lakukan. Saya udah keras sama kawan-kawan. Bahkan saya sudah kirim surat bagi kawan-kawan kepala UPD ini yang sampai dengan April tidak ada realisasi, akan saya evaluasi. Evaluasi pertama adalah anggarannya kita keep, kita kunci. Evaluasi kedua kinerja. Tidak menutup kemungkinan, ya mohon maaf, kalau nggak mampu kerja, kenapa harus dipertahankan? Kan itu. Kita ini mau cari orang yang mau kerja, bukan cari orang yang mau pamer aja. Orang yang harus cari kerja. Saya kerja. Oleh karena itu, kawan-kawan, tim saya harus kerja. Itu ya nggak apa-apa lah, agak keras sedikit, tapi ini demi untuk memacu kinerja, dan multiplier efeknya adalah kepada perputaran dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Betul. Ini juga terkait dengan wanti-wanti ya, wanti dari Presiden Jokowi minggu lalu itu, bahwa belanja APBN itu baru 74%. Benar. Betul. Tapi Musi Banyuasin sudah lebih dari itu. Sudah, kita sudah di atas 80% sih. Bahkan saya mewanti-wanti kawan-kawan ini sudah diingatkan 15 Desember semua urusan keuangan udah beres. Nggak ada lagi permintaan uang di kas daerah itu di atas tanggal 15. Kalau ada, laporkan ke saya. Ya, ini sangat bermanfaat ya. Berapa APBD dari Musi Banyuasin? APBD kita sekarang di 2023 ini di 4,2 triliun. 4,2 di 2024 prediksi kita kisarannya di situ. Sekarang ini yang sudah disahkan itu 3,2. Tapi nanti ada DAK, ada dana desa, ada bantuan-bantuan programnya. Prediksi kita di 4,2, 4,3 tahun depan. Nah, itu angka 3,2 sampai 4,2 triliun itu kan sebuah angka yang begitu besar ya, dan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dari Musi Banyuasin. Ketika uang itu berputar, otomatis akan berimpact begitu bagus terhadap ekonomi dari Musi Banyuasin. Ya, Pak Bupati, terkait dengan ini Pak Bupati, Musi Banyuasin itu kan banyak SDA, sumber daya alam, baik itu karet, kemudian sawit dan batu bara, minyak dan sebagainya. Kalau tidak salah dengar, nanti itu ada groundbreaking pembangunan pabrik CPO. Betul, bisa dijelaskan Pak Bupati? Jadi gini Mas, terkait dengan memanfaatkan sumber daya alam, kan ada dua nih, ada yang fosil, ada yang EBT. Nah, kita ya kalau yang fosil nih satu saat akan habis nih, batu bara, minyak, gas. Tapi sekarang ini ada yang EBT nih, yang terbarukan ini misalnya karet yang bisa direplanting lah kalau misalnya ada sawit. Nah, oleh karena itu kami beranjak dari pengalaman 2017. Tahun 2017 barangkali kawan-kawan masih ingat Pak Jokowi pernah datang ke Musi Banyuasin menanam sawit replanting perdana 2017. Sekarang 2023, udah berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun itu sawitnya sudah buah tuh. Lahannya sekarang tuh yang sudah berbuah itu ada 10.000 hektar. Ini punya petani, bukan punya investor, bukan punya petani. Masing-masing petani itu punya 2 hektar satu kapling. Tuh. Nah, sekarang sedang berbuah. Sekarang petani kesulitan mau jual buah sawit ini kemana? Memang banyak perusahaan CPO, pabrik CPO di sana, tapi mereka kan mempermainkan harga. Nah, oleh karena itu, saya punya inisiatif dengan kawan-kawan petani ini. Kita bentuk konsorsium dalam bentuk KUD, kemudian kita menggandeng investor, kita kerjasama. Investor, kami punya kebun sawit 10.000 hektar, kamu punya modal, mau nggak kita sama-sama patungan bangun pabrik CPO. Tapi dalam pabrik ini kami harus punya saham. Walaupun kami nggak punya uang, tapi kami mau punya saham. Karena kami punya kebun. Alhamdulillah berdasarkan perundingan, akhirnya disepakatilah bahwa si investor ini berani bangun pabrik CPO, dan kita, KUD, petani diwakili KUD mendapatkan 20% saham. Sudah clear, izin sudah beres, insya Allah bulan depan akan melakukan
peletakan batu pertama pembangunan ini. Kalau ini, insya Allah Bismillah Mas terjadi, ini baru pertama di Indonesia. Kolaborasi antara petani dengan investor membangun pabrik SIPO. Ini 2 tahun yang lalu ini adalah mimpi, tapi alhamdulillah mimpi ini insya Allah menjadi realisasi kenyataan ya Pak Bupati. Jadi nanti tahun baru pabrik jadi insya Allah di bulan depan awal tahun kita akan groundbreaking pembangunan pabrik ini, dan pabrik ini menurut informasi paling cepat itu 8 bulan pembangunan. Artinya di akhir 2024 insya Allah kita sudah bisa meresmikan operasionalnya. Nah, kalau ini sudah, satu mimpi saya selaku PJ Bupati sudah terrealisasi. Mimpi kedua saya ingin Muba ini punya pabrik minyak goreng sendiri. Pabrik minyak goreng sendiri. Ketika gejolak langka, iya. Muba. Ketika di negara kita ini ribut kelangkaan minyak goreng, kalau Muba punya pabrik minyak goreng, masyarakat Muba akan aman dari kelangkaan minyak goreng. Kenapa? Menurut saya bisa, karena sumber daya alamnya ada. Iya, di Muba itu ada 23 loh sekarang pabrik CPO, yang semua hasilnya dibawa keluar. Iya. Sementara yang membangunkan infrastruktur jalan itu APBD semua. Iya, betul. Nah, kita mau minta CPO itu nggak bisa. Tapi kalau kita punya pabrik, saya bilang sama Hindoli, produksimu berapa nih satu hari CPO? 100 ton, Pak. Kami beli 10 ton. Iya. Beli bukan minta kita. Betul. Beli, tapi beli dengan harga murah. Iya, bisnis to bisnis. Nah, bisnis to bisnis. Nanti kita produk jadi minyak goreng yang untuk masyarakat Muba kita ada diskon, yang keluar kita ikuti harga pasar. Jadi kepala daerah sekarang tuh harus berpikir juga untuk bisnis. Iya, betul Bapak. Ya, betul. Di samping untuk membantu rakyat juga harus bisa mendapatkan pendapatan bagi daerahnya. Itu mimpi kedua. Insya Allah ya kita ini harus bermula dari mimpi. Kalau nggak berani bermimpi gimana nih? Jadi saya bermimpi dulu ini. Iya, baik, sangat menarik obrolan pada pagi hari ini Pak Bupati. Satu lagi nih Pak Bupati, pertanyaan terakhir dan paling akhir, mungkin terkait dengan politik Pak Bupati ya. Tapi saya akui kalau ASN tidak boleh ngomong terlalu banyak soal ini. Benar. Nah, bagaimana diketahui minggu lalu itu Partai Golkar sudah sebagai calon Bupati. Untuk tahun depan seperti itu, Pak. Bagaimana sih Pak respon dari Bapak? Jadi gini Mas, saya terkait dengan politik ini, sekali lagi mohon maaf, saya ini ASN. Betul. Pejabat bupati yang ditunjuk oleh Presiden melalui Pak Mendagri dan ditugaskan untuk menjalankan tugas memimpin daerah dan tidak boleh berpolitik. Tapi sepertinya partai-partai politik ini melihat track record dan kinerja. Dan akhirnya Golkar jauh-jauh hari sudah meminang saya untuk menjadi salah satu kandidat bakal calon Bupati Musi Banyuasin yang akan diusung oleh Partai Golkar. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Partai Golkar yang sudah mempercayakan ini kepada saya. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya akan tetap fokus saja dulu. Saya akan fokus bekerja dulu, membangun Kabupaten Musi Banyuasin, karena banyak yang harus saya kerjakan. Ada masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, kemudian masalah kesehatan, dan masalah-masalah lain. Ini yang harus kita tuntaskan. Nah, nanti setelah saya mengakhiri masa jabatan baru, dan saya nggak mau ngomong sekarang ini, ya kita fokus saja supaya kawan-kawan juga kepala UPD yang mendampingi saya ini juga tetap fokus. Saya minta fokus, dan saya minta juga kepada masyarakat Musi Banyuasin, saya selaku pimpinan daerah mohon doanya, mohon dukungan, mohon support dari masyarakat Musi Banyuasin ini agar saya bisa. Caranya seperti apa? Adalah menciptakan situasi yang kondusif di Musi Banyuasin, sehingga saya selaku pimpinan daerah dan kawan-kawan ini bisa fokus menjalankan tugas. Kalau tidak ada konflik-konflik dan lain sebagainya. Sekali lagi terkait dengan dukungan politik ini, saya ucapkan terima kasih, apresiasi, tapi saya akan tetap fokus bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sebenarnya sangat banyak pertanyaan yang pengen disampaikan ke Pak Bupati ini, karena jarang-jarang ada kesempatan ngobrol face to face dengan Pak Bupati ini di sela-sela kesibukan Pak Bupati ya.
Sekali lagi terima kasih telah datang ke kantor perwakilan sama-sama di Palembang, Bu Bupati. Iya. Sekian terima kasih. Selamat pagi Sobat Bisnis.